Aku ingin langit tak lagi membutakan mataku. Aku ingin bumi tak lagi mengubur hatiku. Aku ingin semua makhluk hidup memahami pikiranku. Aku ingin semua dewa lenyap. 我们都是妖，带我飞上天吧。 Apa jadinya jika seekor kera raksasa yang dulunya merupakan iblis dari pegunungan Huago yang dimusnahkan oleh sang dewa ratu yaitu Dewi Huaji mencoba datang kembali ke langit para dewa yang mengatur jalannya hidup makhluk yang ada di bumi. Kera yang sudah berubah menjadi manusia biasa itu datang dengan tujuan untuk menghancurkan mesin takdir yang ada di kayangan. Namun baginya tidak mudah untuk menjalankan misinya. Ini dikarenakan dia harus berhadapan dengan dewa penjaga yang tidak kalah saktinya dengan dirinya. Ditambah lagi dia malah jatuh cinta dengan anak perempuan dari Ratu Dewi Kayangan tersebut. Apakah dia akan mampu memporak-porandakan mesin takdir di kayangan? Dan apakah dia akan mampu menguasai langit? Dan apakah dia mampu akan menghancurkan mesin takdir? Yuk mari sama-sama kita saksikan dan kita tonton sebuah alur film besutan sutradara Derek Kwok yang berjudul Wukong 2017. Cerita ini diawali dengan prolog tentang kisah kera sakti yang menolak takdir dari dewa. Kemudian karena dia membangkang maka dia dianggap iblis oleh para dewa hingga kera raksasa itu pun menyerang langit. Namun iblis itu berhasil dikalahkan oleh para dewa. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan serpihan tubuhnya itu jatuh membentuk pegunungan Huago. Dan di pegunungan itu menjadi tempat yang sangat subur. Namun tidak diduga bahwa jantung kera raksasa itu berubah menjadi seekor kera kecil. Penduduk langit mengetahuinya kemudian menghancurkan dan membelah pegunungan Huago tersebut. Sang kera kecil berjanji jika dia masih hidup maka dia akan menghancurkan langit, dan cerita ini pun dimulai. Di langit, tepatnya di Dewan Takdir, Dewi Huaji sedang menghadap pimpinan dewa. Dia mengatakan bahwa sudah 300 tahun lamanya dia sudah menghancurkan pegunungan Huago, dan dia mengatakan bahwa jantung pegunungan itu tidak ditemukan. Meskipun begitu, tidak ada yang menentang sampai sekarang. Di tempat lain, datanglah seorang yang masuk di wilayah Akademi Takdir. Di ruang dapur, para pembantu sedang menyiapkan makanan untuk para calon dewa yang sedang sekolah di akademi tersebut. Di bagian luar bangunan tersebut nampak wanita cantik yaitu anak dari Ratu Huaji bernama Azi yang diperankan oleh Nini sedang duduk memandang keluar langit untuk melihat matahari terbenam. Namun dia dikagetkan dengan penampakan seorang laki-laki yang sedang duduk di ujung genting bangunan di depannya. Orang itu pun melompat memasuki ruangan dapur dan dia mengambil makanan dan dia pun pergi. Azi melihatnya dan dia pun mengejar orang itu, namun Azi kehilangan jejak. Di ruang makanan nampak ada seorang murid dari keturunan dewa bernama Juling. Kemudian dia meminta pembantu wanita untuk menaruh makanan persik di mejanya. Namun karena dipaksa maka makanan itu pun tumpah. Pangeran Juling pun langsung menampar wanita tersebut. Dan ketika Pangeran Juling memukul pembantu itu dengan senjatanya, ternyata wanita itu dilindungi oleh Juan Lian. Namun yang terjadi, Juan Lianlah yang akhirnya dipukul oleh Pangeran Juling. Namun Azi datang dan menolong Juan Lian, tapi Pangeran Juling dan anak buahnya malah menyerang Azi. Namun siapa sangka ada seseorang yang menolongnya. Siapakah dia? Ternyata dialah orang yang dilihat oleh Azi saat Azi sedang menantikan matahari tenggelam. Dia adalah Sun Gokong. Setelah Sun Gokong atau Wukong mencakar-cakar wajah Pangeran Juling, semua murid berhamburan lari dan datanglah para penjaga Akademi Dewa Takdir itu. Dan terjadilah perkelahian seru. Wukong kemudian mengeluarkan tongkat saktinya dari telinganya dan sekali libas para pengawal itu pun terpental jauh. Kemudian datang Ratu Huaji yang diperankan oleh Fayeyu, lantas menyuruh tangan kanannya yang ahli di bidang senjata pedang terbang yang bernama Tian Feng yang diperankan oleh Oho Au untuk menangkap perusuh itu yang tidak lain adalah Wukong. Mereka berdua pun saling berhadapan dan perkelahian sengit pun tak terelakkan. Kesaktian dua orang itu pun sangat luar biasa.
Wukong dalam keadaan terdesak. Kemudian dia merubah tongkatnya menjadi super besar dan Tian Peng pun kewalahan. Wukong berhasil memporak-porandakan tempat itu, namun ketika tongkatnya yang besar hendak menghantam tubuh Azi, datanglah seorang dewa bernama Erlang San yang diperankan oleh Xuan Yue. Kemudian Wukong berkelahi dengan Erlang dan tetap tak terkalahkan. Namun sebuah pukulan dari Azi mampu membuatnya pingsan dan dia pun akhirnya ditangkap. Tidak hanya Wukong yang ditangkap dan dirantai, ternyata Erlang pun sama ditangkap pula. Azi merasa tidak suka dengan ibunya, lantas dia protes kepada ibunya untuk membebaskan Erlang. Ibunya mengatakan bahwa Erlang baru saja datang dari tugasnya, seharusnya dia tidak ikut campur karena itu adalah aturan dari akademi. Makanya dia tetap dihukum. Di dalam penjara, Wukong mencemooh Erlang hingga keduanya pun saling berhadapan dan hendak bertarung lagi. Namun Ratu Huajing datang dan melepas Erlang. Sedangkan Wukong diberikan mahkota pengendali oleh Ratu Huaji dengan kunci berupa tongkat teratai emas yang sudah diberi mantra pengendali. Hingga Wukong pun tak berdaya. Namun Azi datang dan memohon untuk diberikan tongkat teratai emas itu supaya dia yang memegangnya, dan Ratu Huaji pun memberikannya pada Azi. Wukong pun dibebaskan. Cerita ini pun flashback ke belakang. Ternyata setelah Gunung Huago dihancurkan, ada seorang tua yang menemukan Wukong, di mana dialah yang merubah bentuk Wukong menjadi manusia dan mengajarkan ilmu dan juga kebaikan kepada Wukong. Kembali lagi, Ratu Huaji dia sedang melatih Erlang untuk mendapatkan mata langitnya. Namun tetap saja mata Erlang terbuka. Ini disebabkan karena kecintaannya dengan ibunya dan kepada Azi yang merupakan sahabatnya dari kecil. Erlang berjanji akan melindungi Azi sampai kapanpun karena sesungguhnya Erlang sangat menyayangi Azi. Sementara itu Wukong sudah terbangun dari pingsannya. Di hadapannya nampak ada Azi yang sudah menjaganya dari tadi. Wukong sedikit berontak, namun karena tongkat teratai emas akhirnya Wukong tak berdaya. Dan ternyata Azi selama ini benar-benar sudah menyukai Wukong. Pada kesempatan yang lain, murid Akademi Takdir dipandu oleh mentor mereka untuk melihat mesin takdir. Dan untuk menuju ke mesin itu harus melewati beberapa pintu dengan kunci segel sebagai kunci untuk masuk ke dalamnya. Wukong ikut juga beserta murid-murid yang lain dan dia pun akhirnya berhasil mencuri kunci segel tersebut. Singkat cerita, Wukong pun berhasil melewati beberapa pintu untuk menuju ruang mesin takdir. Namun di pintu terakhir dia dihadang oleh Erlang dan perkelahian pun tak terenakan lagi. Wukong secara bertubi-tubi diserang dari berbagai macam arah oleh Erlang, hingga perkelahian berlanjut dengan senjata andalan mereka masing-masing. Sedang seru-serunya mereka berkelahi, datang pula Tian Peng menyerang Wukong juga. Akhirnya Wukong pun dikeroyok oleh Erlang dan Tian Peng. Pada saat mereka bertiga berkelahi dengan serunya, datanglah Azi dan Juan Liang yang hendak melerai mereka. Namun karena tongkat sakti milik Wukong yang menghancurkan jembatan tersebut, akhirnya mereka berlima pun jatuh dan meluncur turun ke bumi, sehingga kekuatan yang mereka miliki pun sirna. Mereka jatuh tepat di pegunungan Huago yang nampak gersang dan hancur terbelah. Setelah mereka tersadar, Liang Peng mengatakan bahwa Wukong adalah reinkarnasi dari siluman iblis penghuni Huago. Kemudian mereka bertiga mengambil senjata mereka masing-masing. Namun mereka tidak bisa mengangkat senjata mereka itu. Itu dikarenakan ilmu mereka telah musnah. Meskipun begitu, mereka pun berkelahi dengan tangan kosong. Sedangkan di bagian luar dari mereka, nampak penduduk setempat memperhatikan rumah yang di dalamnya ada Azi dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka semua sedang kedatangan siluman awan. Kemudian penduduk itu pun masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga ada dari mereka tersedot oleh awan siluman tersebut. Sedangkan ada anak kecil juga yang terancam. Namun ada seorang wanita cantik yang masih di luar akan menolongnya. Dan Liang Peng pun kaget melihat wanita itu yang merupakan kekasihnya saat di langit, yang diturunkan karena melanggar aturan berat. Dia pun langsung melompat dan dengan wanita itu membawa masuk anak itu.
Namun apa daya, Liang Peng lah yang terkena sedotan awan siluman tersebut. Namun dia berhasil ditolong oleh Erlang dan Wukong. Kemudian Azi menembakkan tembakan panah sakti milik Juan Liang dan awan siluman itu pun pergi. Liang Peng baru tersadar dari pingsannya. Kemudian ketika perempuan cantik itu mendekatinya, dia langsung memeluknya dan memanggil dia dengan nama Ayue. Namun wanita itu kebingungan karena memang dia tidak ingat apa-apa. Meskipun kalung pecahan batu meteoroid itu ada di leher Ayue dan pecahan yang lainnya ada pada Liang Peng. Singkat cerita, para penduduk pegunungan Huago pun memuja mereka dengan sebutan dewa penyelamat, hingga awan siluman pun berhasil mereka kalahkan dan mereka tangkap. Namun imbas dari ini semua, sang ratu Huaji akhirnya mengutus para prajurit langit untuk membunuh semua orang di pegunungan Huago kecuali Azi, Liang Peng dan Erlang yang dibiarkan hidup. Sementara itu Liang Peng mendapatkan pecahan meteoroidnya kembali dan menunjukkan pada Ayue dengan cara menempelkannya, namun Ayue benar-benar tidak mengingat apa-apa. Liang Peng akhirnya kecewa. Sementara itu Azi dan Wukong sedang duduk berdua di jembatan kayu. Mereka nampak ceria dan yang terjadi adalah mereka akhirnya saling jatuh cinta satu sama lainnya. Singkat cerita, tentara dari langit pun datang dan berhasil membunuh semua orang di tempat itu. Wukong berusaha melawan namun dia pun sekarat karena diserang oleh tentara langit tersebut. Azi kemudian menangis melihat keadaan Wukong dan dia memohon kepada ibunya agar tidak membunuh Wukong. Ayue dan Juan Liang pun mati, sedang Erlang, Azi dan Liang Peng dibiarkan tetap hidup. Sang ratu pun membawa mereka dan juga Wukong ke kayangan. Azi pun ditahan di ruang penjara. Erlang menghampirinya dan dia mengatakan bahwa Wukong dipenjara di bawah tanah langit. Dia disiksa dengan bara api, tapi dia tak mau mati karena dia menunggumu. Kemudian Erlang menyuruh Azi agar menemui Wukong dan meminta Wukong agar membebaskan dirinya dengan kematian. Aziz pun datang padanya. Wukong meskipun dalam keadaan hangus terbakar sangat gembira. Namun Azi merasakan kasihan kepada Wukong hingga dia berkata bohong bahwa dia sangat membenci Wukong karena tidak berdaya dengan keadaan seperti ini. Dan akhirnya Wukong pun merelakan dirinya mati dan tubuhnya pun hancur. Sedangkan yang tersisa adalah jantungnya saja beserta mahkota serta selendang pemberian gurunya. Dengan perasaan sedih, kemudian Azi mengambil selendang dan abu Wukong dan melemparkannya ke bumi sambil berkata, beristirahatlah dengan tenang dan aku akan menyelesaikan misimu. Selendang itu jatuh tepat di mana guru Wukong berada dan dengan kesaktiannya Wukong pun hidup kembali dengan wujud aslinya dan dengan kekuatan serta ilmu yang tidak tertandingi dan tak pernah disaksikan oleh kerajaan langit. Kemudian Wukong mengambil tongkatnya yang nampak begitu besar dan tongkat besar itu pun menyalakan api dan berhasil dia angkat. Dan Wukong kini dalam bentuk aslinya, ya seekor kera setengah manusia yang begitu menyeramkan. Kemudian Wukong membebaskan siluman awan dan menyuruhnya untuk membawanya ke langit dan mereka pun meluncur dengan cepat. Sesampainya di langit, Wukong pun memporak-porandakan kerajaan langit. Dia membantai tanpa ampun tentara-tentara langit. Dia begitu sangat mengerikan hingga dia membabi buta menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Sun Wukong. Liang Pen pun datang membantu Wukong. Kedua pendekar tanpa tanding itu pun bahu-membahu membantai tentara langit. Sementara itu, Erlang akhirnya berhasil mendapatkan mata langitnya, sedangkan Azi dengan tongkat teratai emasnya mencoba menghancurkan mesin takdir tersebut. Namun yang ia dapatkan adalah pukulan kematian dari ibunya sendiri, tepat di bagian dadanya hingga ia terpental. Namun Wukong langsung menangkap tubuh Azi. Azi sempat sadar, kemudian dia tersenyum melihat Wukong dan berbicara dengan Wukong. Dia menangis melihat Wukong. Dan kemudian dia pun mati. Tubuh Azi lenyap dan berubah menjadi cahaya dan masuk ke tubuh Wukong. Sementara itu, Liang Peng yang dari tadi mencoba menerobos benteng pertahanan Ratu Huaji nampak tak bisa berbuat apa-apa.
hingga pada akhirnya dia pun mati dengan senjatanya sendiri. Amarah Wukong semakin menjadi. Hawa amarah balas dendam pun nampak pada raut wajahnya yang begitu sangat menyeramkan. Kemudian dengan tongkatnya dia memukul dan menghantam benteng pertahanan dari Ratu Huaji, dan pada akhirnya benteng itu pun hancur. Sekian film berganti di perbukitan tandus menyeramkan. Wukong berusaha menyerang Ratu Huaji, namun dia malah diserang balik oleh Erlang yang sudah mendapatkan mata langitnya. Mata Erlang terpejam, namun di bagian mata dahinya dia terbuka. Perkelahian dua pendekar sakti itu pun tak terelakkan. Saling baku hantam dan saling pukul pun menjadi tontonan yang menarik. Hingga pada saat keduanya melayangkan pukulan tepat di dada mereka masing-masing, Erlang terdiam. Itu semua karena di dada Wukong ada Azi, hingga dia pun membuka matanya dan pikirannya pun normal kembali. Setelah itu Wukong dan Erlang berhasil mengalahkan Ratu Huaji dan film ini diakhiri dengan Wukong yang kembali ke bumi dan dia mengatakan dalam 100 tahun ke depan akan memimpin pasukan manusia untuk menghancurkan kerajaan langit, dan film ini pun selesai. Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton dan mendengarkan video saya ini. Bagi yang belum support channel saya ini, silahkan klik subscribe, notifikasi lonceng, komen yang mantap, dan bila video ini bermanfaat silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.